Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran mengelompokkan dan menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda, memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang, serta mengidentifikasi dan mempraktikkan gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membiasakan diri berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai pembelajarannya. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar tersebut. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan di ketiga wujud benda tersebut. 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. 4. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dan jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 m. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 km sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Pertama, rubah satuan kilometer ke dalam meter. 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 5 km kali 1000 sama dengan 5000 meter. 5 km tambah 300 meter sama dengan 5000 meter tambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang ialah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter sama dengan 1000 meter tambah 523 meter sama dengan 1000 meter dirubah ke dalam kilometer ialah 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan dan jarak antar bangunan berikut ini. Tentukan jarak dalam satuan meter. Pertama, rumah Siti ke sekolah. Jaraknya ialah 5 km 100 meter.
5 km dirubah ke dalam meter ialah 5.000 meter. 5.000 meter tambah 100 meter sama dengan 5.100 meter. Selanjutnya rumah Udin ke kantor pos. Rumah Udin ke kantor pos dengan jarak 2 km 850 meter. 2 km dirubah dulu ke dalam meter yaitu 2.000 meter ditambah 850 meter jadi 2.850 meter. Berikutnya rumah Siti ke rumah Udin. Rumah Siti ke rumah Udin dengan jarak 6 km 350 meter yaitu 6 km dirubah ke dalam meter jadi 6.000 meter ditambah 350 meter jadi 6.350 meter. Nomor 4, rumah Siti ke pasar. Berjarak 6 km 50 meter. 6 km dirubah ke dalam meter ialah 6.000 meter ditambah 50 meter jadi 6.050 meter. Yang kelima, jarak rumah Udin ke pasar ialah 10 km. 10 km kita ubah ke dalam meter ialah 10 kali 1.000 sama dengan 10.000 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut. Ketinggian pesawat A yaitu 3.000 meter, sedangkan pesawat B yaitu 4.325 meter. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? 3.000 meter diubah ke dalam kilometer yaitu 3.000 dibagi 1.000 sama dengan 3 km. 2. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Ketinggian pesawat B yaitu 4.325 meter. 4.000 meter dirubah ke dalam kilometer yaitu 4.000 dibagi 1.000 sama dengan 4 km 325 meter. 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Mari kita tentukan selisih ketinggian antara pesawat B dan pesawat A dengan cara dikurangi. 4.325 meter dikurangi 3.000 meter sama dengan 1.325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan tersebut, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup oleh angin yang kencang. Alhamdulillah, subtema 2 pembelajaran 1 telah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan sangat hebat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.